Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, para kadang tani, sedulur tani semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan baik ya kabarnya. Dan seperti biasa kali ini Febri sudah berada di salah satu perkebunan milik salah satu warga yang ada di kawasan Desa Petung Ombo ya, di kawasan pelosok Klaten Kediri. Bersama juga saya ditemani formulator Pupuk Bola Tani Nusantara. Beliau ada di samping saya ini Pak Adi Imron yang juga sudah hadir. Di belakang ataupun juga di samping-samping sini banyak sekali tanaman dari buah lemon yang tentu saja sudah memakai pupuk Bola Tani Nusantara dan hasilnya luar biasa. Kali ini berada di acara Jurus Nandur Petani Makmur yang kali ini juga bertepatan kita akan membahas seputar tanaman buah-buahan. Dan di samping saya ini sudah banyak sekali nanti yang akan berkenalan dengan kita semuanya karena kita belum kenalan gitu ya. Kita kenalan kira-kira pengalaman apa saja yang nanti akan bisa kita ambil atau bisa kita diskusikan bersama-sama nanti bersama dengan Pak Adi Imron dan juga teman-teman petani di sini ya. Kita akan langsung saja berkenalan terlebih dahulu ya. Ini dari samping belakang dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, kami petani cabai Desa Sepawon, Dukuh Petung Ombo. Nama saya Pak Giman MZ. Saya berprofesi sebagai petani cabai. Maka dari itu kami minta sosialisasinya cara yang lebih efektif menanam cabai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gimin. Kalau di Petung Ombo itu sudah terkenal Pak Gimin Lemon atau celuk Pak D gitu. Jadi yang terkenalnya di Petung Ombo itu semua dari anak kecil sampai tua itu biasanya manggil saya itu Pak D. Entah kok Pak D semua. Ya saya terima kasih. Ya. Nah, di sini saya perlu mengenalkan ini di ladang garapan saya ini dari kru Bola Tani ingin kunjung ke pertanian saya yang telah kami kelola karena saya memakai pupuk Bola Tani Nusantara. Nah, itu. Waktu itu tempo hari saya kena pupuk Bola Tani ini hanya mendengar dari suara radio saja. Mosok Bola Tani sing piye modele saya gitu. Lalu saya ngebel ke nomor studionya, lalu saya pesan pada Mas Indro. Ya, akhirnya saya dikirim, terus ini saya praktekkan. Nah, kenyataannya bagus sekali. Nah, bagi para pemirsa dan para petani yang punya inisiatif kepingin memakai pupuk Bola Tani, kami persilahkan. Jadi saya tidak bisa mempromosikan satu persatu. Kalau sampean kepingin tahu tanaman saya baik, ya zaman dolan ke ladang saya atau garapan saya, buktinya ada tanaman saya bagus karena saya memakai pupuk Bola Tani Nusantara. Gitu. Demikian perkenalan sekilas. Kami lanjutkan kepada rekan kami ini petani yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Juwito yang sering hadir di radio, terutama penggemar Jaya Katwang. Mulai awal Jaya Katwang mengudara, saya sebagai penggemar pertama untuk saya sama Pak Budi dari Gadungan, juga Bu Khalifah dari Talun. Itu pertama-tama penggemarnya 3 orang tuh. Sampai sekarang masih
aktif mendengarkan Jaya Katwang, apapun acara dari Jaya Katwang, sampai kalau malam itu wayangan itu saya pasti mendengarkan wayangan dari radio Jaya Katwang. Lalu banyak-banyak obat-obatan yang saya beli, mulai kopi tor dulu itu, terus teh apa itu dulu ya, itu juga sudah beli itu. Mulai awal kopi tor itu juga beli. Lalu Bioativa itu beli. Lalu juga M King itu sudah habis 8 botol nih saya. Kalau enggak sehat enggak beli, lalu sudah kurang sehat beli lagi, cuma gitu. Kalau sekarang sudah sehat ini enggak beli. Jadi dari Jaya Katwang juga sering hadir untuk komunikasi kepada itu Mbah Darmo, ya Mas Endro, Mbak Lintang, itu Mas Permadi juga itu untuk komunikasi dan aktif mendengarkan ini Gus Pade Imron itu. Setelah jam 4 itu pasti mendengarkan Gus Imron. Ini aktif mendengarkan walaupun saya itu bukan petani, karena mau tani tidak punya ladang. Ya itu awalnya itu saya kenalkan Pak Degimen tuh. Pak De lek jarum rusak rabun iki lho, nomore iki lho, nomore studio, nomore Mas Endro, nomore Mbah Darmo. Ternyata waktu itu mencoba sampai jam 10 tidak bisa masuk untuk ngebel Pak Endro, Mas Permadi juga ke Mbah Darmo, ke juga niku apa tuh yang sering dikenal sampai cucu saya tuh napa niku apal 08 gangsal 8 gangsal kalih 3 sekawan gangsal kalih 3 sekawan. Niku putu kula men apal nggih, keranten benten nyetel niku. Ajeng niku nyetel ngebal teng mriku nggih mboten saged napa mboten saged sambung niku waktu ngantos dalu. Ajeng injingipun Pak Degimin menika ngebal dengan Mas Indro saged ajeng berhubungan panggih wonten mriku wonten pundi wonten Praga Pak Degi. Nah niku sang ngantos sak menika yang membuktikan pertama Pak Degimin ini ternyata sudah kelihatannya untuk tanamannya jeruk itu sukses juga memakai pupuk bolotani itu. Ya terima kasih, untuk saya cuma pendengar atau penggemar acara-acara di Radio Jaya Katwang mulai awal Jaya Katwang berdiri. Ya, itu terima kasih dari saya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang berkenan dalam saya berbicara di hadapan para bapak dan saudara sekalian. Sekaligus mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi sekilas perkenalan dari dulur-dulur tani. Sekaligus juga tadi ada pendengar juga ya, pendengar setia Radio Jaya Katwang yang juga ikut datang ke sini di ladang milik Pak Gimin ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita coba untuk menggali lebih seputar pengalaman dari Pak Gimin ya, Pak Gimin ya. Bisa diceritakan Pak untuk awal pemakaian pupuk bolotani, terus kemudian pengaplikasiannya seperti apa, caranya pakai seperti apa, terus pengalaman yang panjenengan dapat dari pemakaian bolotani ini bagaimana, lalu hasilnya seperti apa, ini monggo bisa diceritakan pendengar dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih. Jadi untuk penanaman ini mula-mulanya ya sudah ada, tapi jeruk saya ini rusak dulu tuh. Iya, karena rusaknya ini dulu ada peminat akan membeli itu tidak boleh diobat dengan kimia. Dianya mau beli dan tempo 2 minggu dianya akan mengambil, maunya akan di lab, maksudnya tidak dipakai obat dengan kimia itu biar 2 minggu itu tenggangnya sudah hilang gitu. Tapi ternyata sampai 2 bulan tidak datang yang akan membeli, dihubungi tidak bisa, tidak datang. Jadi kasarane wong Jawa kapusan gitu aja. Terus akhirnya
ini saya punya gagasan, wah iki piye lek jerukku kaya ngene bosok, iki pirang-pirang ton aku ora panen. Nah gitu. Terus akhirnya kami ya dengar dari radio-radio itu. Sebetulnya saya tanya kepada Mas Indro, Mas, apa ada obat untuk membasmi apa itu lalat buah? Wah, kalau itu nggak ada Pak Gimin, kalau satu persatu nggak ada. Tapi biasanya itu nanti kalau sudah disemprot dengan bolotani itu terutama jet PT, nah itu nanti sudah tidak ada lalat buahnya, tidak mau itu. Nah, karena saya mendengar itu saya beli, langsung saya praktekkan. Nah, saya ini orang nggak sabaran. Jadi 3 botol ini langsung saya jadikan satu, kita campur di satu, ukurannya pokoknya sesuai dengan itu, terus saya semprotkan. Nah, prinsip saya, wong iki cak umpamanya godhong ya lemu, mau cebloknya lemah iki ya nyek pipangan oyot, saya gitu. Tapi nyatanya begini. Jadi saya pakai ini sudah 2 setel ini sudah cukup, 2 paket ini saya buat gitu. Jadi nyatanya jeruknya demikian itu. Ya. Kalau luasnya ini ya sekitar 1 hektar. Jumlah tanaman jeruk kurang lebih 800 pohon. Ya. Jadi ini bolotani 2 setel ini, setiap 1 setel ini 1 paket ini 2 semprotan. 2 semprotan cukup. Jadi jeruk saya ini selama dari mulai bunga sampai bunga pentil itu 4 kali. Jadi setelah itu ya sudah saya nggak saya semprot lagi karena sudah buktinya sudah ada gitu ya. Nah terus yang penting itu kan lalat buahnya enggak ada juga, bagus itu. Ya, jadi sementara untuk itu yang bisa saya sampaikan masalah prospeknya, tinggal prospeknya ini. Nah, ini nanti kalau bisa ini saya minta pakarnya ini. Gimana Pak? Nanti bisa disambung lagi, monggo. Langsung saya atau gimana ya? Monggo Pak Didi. Nggih, matur suwun Pak. Sinten ngapunten lho, Pak Gimin. Saya tadi memang menarik ketika saya dari studio ke sini kan di jalan kula niku mboten iso kena hawane ning jero mobil langsung tilem ngoten lho. Begitu roh dalane kok iki kok ketok era patek umum nggih dalane ngoten. Wah tenan mlebu alas lho. Tapi terkadang mau kan memang lokasinya punyanya PTPN ya. Saya kira sampai di sini PTPN, tapi menurut cerita jenengan ini malah sudah kawasan perhutanan sosialnya perhutani ya. Alhamdulillah. Dan memang bagi saya menarik. Inilah konsep yang sesungguhnya bagaimana mensejahterakan masyarakat, tetapi konsep konservasinya jalan. Kenapa saya bilang konsep konservasinya jalan? Tanaman kayunya luar biasa gitu loh. Ini ada cengkeh yang luar biasa, nanti biar diambil setelah acara ini ya. Alpukatnya luar biasa, durennya luar biasa, kopinya luar biasa. Artinya konsep konservasinya jalan. Sementara mohon maaf, hari ini banyak juga kawasan perhutani yang mensejahterakan masyarakat tapi konservasinya nggak jalan. Karena apa? Jati nentek, kayu nentek, jadi tanduran liyo. Sekarang banyak Pak, hamparan beratus-ratus hektar jagung tok. Ini konservasinya di mana? Itu banyak. Nah, ini menurut saya sebuah percontohan yang luar biasa. Mohon maaf nih, saya menghitung dari Pak Gimin tadi cerita nih. Populasi lemonnya saja 800 pohon. Belum alpukate, keketok petene yono, ngeten nggih. Pisangnya juga ada. Nah, sebetulnya konsep ini yang sering saya gagas, tetapi pemikirannya memang belum pada tataran aplikasi. Bagaimana membangun ekonomi rumah tangga petani. Petani niku mboten butuh duit pas panen tok, Pak.
Bendinten harus difikirkan pendapatan hariannya apa, pendapatan mingguannya apa, bulanannya apa, 4 bulannya apa. Karena mohon maaf, petani hari ini seringkali berpikirnya oleh duit ketika panen. Sing nandur pari oleh 4 wulan. Niku lek panen, kadang panen dipotong utang mulih ya wis ora nggawa apa-apa. Tetapi ini Pak Gimen luar biasa, nyon sewu lho, saya tadi melihat walaupun beberapa ya ada cabenya. Lelek regone Lombok kata saat ini 80. Telung dino 5 dino pisan oleh 3 kilo Pak. Niku ya wis istimewa. Dan ternyata saya melihat multikultur seperti ini, banyak jenis tanaman dengan konsep penataan yang benar, ini yang justru pendapatannya akan berputar. Lemonnya nggak kenal musim, gitu. Ini loh Pak, lemonnya nggak kenal musim. Kemudian nanti cengkeh wayah, wah ya regane cengkeh jenengan ngertos piyambak. Lek memang di tanaman buah itu resikonya musiman. Seringkali ketika pas panen raya regane rada. Ya, ini biasa lek niku. Wong tani diuji sabare karo Gusti nggih ngoten niku, nganti sabari mawon nggih. Ada itu Jamaikanya juga ada. Tadi kita lihat memang ketinggiannya cukup lumayan di atas 800 dpl-nya. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh beliau ini, saya berpikir bisa dicontoh. Ekonomi rumah tangga petani itu yang harus hari ini difikirkan. Nah, petani-petani kita itu seringkali mengandalkan pendapatannya hanya ketika panen. Padahal nyun sewu, terutama petani sawah nggih, mulai tandur sampai panen itu 4 bulan loh. Selama 4 bulan ini seringkali orang duwe hasil. Gitu. Nah, coba kalau seperti ini, sawah tetap digarap, ning ngomah duwe raja kaya, ngeten nggih. Enek pitike raketang 5, tambahin 0 lah, 50 yen rada akeh lek 5 ngono ketoke ora. Terus kemudian di rumah, mohon maaf saya agak prihatin ya. Jenengan kapan-kapan silahkan main ke rumah saya. Rumah saya itu aslinya saya itu orang Serengat, Blitar. Tidak ada tanah sejengkal pun walaupun tegalan saya itu yang kosong. Kalau di cabai besar kayaknya layu yang sering menjadi masalah utama. Jadi busuk akar, fusarium karena jamur. Nah, di kita itu kandungan trichoderma yang sangat tinggi sebagai musuh utama dari nusantara. Jadi di saat jenengan pilih benihnya, syukur-syukur memang benih bersertifikat yang memang dia sudah tahan terhadap virus. Itu ada beberapa varietas. Nah, kemudian nanti di awal itu jenengan cukup menggunakan ZBT sama bioorganiknya. Tapi ketika mulai kembang, mulai mau berbunga, jenengan sudah aplikasikan NPK-nya. Nah, tetapi kalau jenengan pengen nambah pupuse dan sebagainya, taruhlah jenengan semprot seminggu 2 kali, raketang sepisan, nanti ada yang dicampur dengan ZBT-nya untuk pupuse gen ya biar tambah. Soalnya itu kan keluarnya bakal buah kan selalu dari ruas itu untuk dicabai. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan, ini fenomena di tanaman cabai. Teman-teman itu seringkali kemudian di tanaman cabai itu berharap tanaman itu sangat subur. Tanaman Pak, mohon maaf, ya hampir sama dengan manusia. Ketika kemudian hanya memaksimalkan unsur tertentu, unsur yang lainnya berkurang, pasti daya tahan terhadap penyakitnya akan berkurang. Salah satunya apa? Unsur mikro yang sering ditinggalkan petani adalah penggunaan mineral. Unsur-unsur makro yang hari ini ada, memang banyak pupuk-pupuk NPK Pril ya, NPK tabur itu yang sudah ada trace mineralnya. Jenengan harus lihat itu, harus ada yang kandungannya mineral. Kalau memang tidak ada kandungan mineralnya, jenengan harus memberikan masuk mineral. Sebetulnya cara sederhana kalau jenengan mau, ya jenengan cari zeolit difermentasi menggunakan produk bolotani. Gitu loh. Terus salah satunya lagi kalau jenengan pengen N dan aman, jenengan ngomah duwe wedhus ya wedhus disimpen air seninya, kemudian difermentasi menggunakan bolotani sesuai fasenya. Dikocor nih itu luar biasa. N-nya sudah cukup tinggi dan itu N organik, N aman bagi tanaman. Gitu ya. Itu saran saya, apalagi kalau mudah-mudahan cabai besar mah sudah nggak begitu populer, sudah banyak ditinggalkan orang karena dulu golek panennya kangelan.
wangel panen ya. Tapi kalau sekarang jenengan mau memulai dengan cabai besar ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Dulu kan varietas yang terkenal kalau besar itu kan Arimbi ya, saya nggak tahu sekarang. Ya dulu. Nah, tahun-tahun ketika saya masih jadi pedagang cabai dulu itu Arimbi, tapi sekarang nggak tahu apa Pak sekarang ini. Oh, godo. Iya, godo. Oh, godo itu ada yang anu ya. Saya kira dulu godo itu masuk di ditampar, bukan ya? Tapi besar gitu. Yang tren sekarang. Godo ya. Memang menangnya Arimbi itu besar-besar walaupun nggak terlalu panjang gitu ya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Sinten? Ini Pak Giman, beliau bukan kakak adik. Wah, istimewa. Gitu loh, saya tuh seneng gitu, sederhana tetapi sembodo. Karena enek wong jenenge dawa sampai ijazah disingkat-singkat mergo ora sedeng. Yes, alhamdulillah itulah mbah-mbah kita hebatnya, bijaknya. Itu Mas Ebrim saya sampaikan. Ada lagi Pak? Kalau Pak Juwito, ya, mau tanya masalah pupuk yang semacam ini dari Bolotani ini, bagaimana kalau untuk memupuk tanaman yang namanya nanas? Karena nanas selama ini pupuknya itu cuma tetes, yang ngetren itu tetes. Nah, apalagi kalau sekarang ini tetes pun sulit, katakan sulit juga sulit. Ya, katakan itu kalau gak patek mandi. Cara Jawane niku gak patek mandi sakniki mboten kata siyen. Siyen niku tetesipun sae. Nggih, sak menika mboten patek mandi. Lah niki napa kinten-kinten saking pupuk Bolotani niki saged kagem pupuk nanas. Lah niku terus caranipun pami kagem nanas niku kedahipun mulai nanas umur pinten, kranten nanas niku kata-kata umur 14 bulan niku dipun ubat. Dipun ubat nggih. Mboten 14 bulan niku dipun ubat badhe dipun wahaken ngoten. Nggih diatrel. Niku lan niki mengke kados pundi pami kagem mupuk nanas niku ngenen saged napa mboten terus caranipun pami kagem mupuk nanas terus pundi? Napa seminggu sekali setelah tanam itu harus disemprot, dipupukkan atau gimana? Monggo niki kula nyuwun kawigatosanipun. Pak De, tanggapi Pak De. Nggih, matur suwun. Memang kalau bicara nanas itu Blitar Kediri identik ya. Jadi kula lek teng Semarang begitu ngomong Blitar Kediri bahasane nanas ya. Dan ketika petani nanas selalu identik juga dengan tetes. Dengan tetes. Nah, saya nggak paham kalau sekarang tetes sudah nggak semudah dulu ya cara mendapatkannya. Tapi memang efek penggunaan tetes bagi teman-teman yang di wilayah porositasnya tinggi gitu ya, tanah berpasir nggak begitu kelihatan. Tapi bagi teman-teman yang di tanah liat memang saya tidak merekomendasikan secara langsung penggunaan tetes tanpa pengolahan. Ya, karena seringkali tanamannya itu suburnya berlebihan. Terus nanti akhirnya keropok. Kalau di padi gitu, walah godongnya pari mboten ijo, Pak. Biru sampai setengah ireng. Nah, luar biasa. Nah, sebetulnya gini, memang kalau kita bicara nanas, saya pernah kemarin itu, saya baru ada pengakuan yang luar biasa ini. Kula itu mbah nanas, Pak. Ora sampai 5 dino aku tuku jek ijo kok lonyot semua. Ternyata kok saya dapat informasi cara mematangkannya sudah dirudo pekso, diperkosa untuk bagaimana dia bisa matang gitu kan. Didopeng gitu. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan Bolotani sebetulnya dengan tanaman sepanjang itu memang gini. Bolotani tidak bisa secara serta-merta kemudian menggantikan fungsi pupuk makro secara keseluruhan, tidak bisa. Tetapi yang perlu jenengan paham sebetulnya batang nanas itu kalau difermentasi juga luar biasa hasilnya. Nah, saya sebetulnya cenderung kalau teman-teman memang sudah agak sulit mendapatkan tetes, salah satu ganti yang luar biasa ya pupuk kandang sebetulnya.
Jadi ini sebagai booster, makanya kan saya sampaikan di sini kan semuanya booster sifatnya di Bolotani ini. Karena apa? Dia tidak bisa menggantikan 100% penggunaan pupuk makro yang lain. Pupuk makro seperti N, P dan K yang ada. Nyun sewu, kalau di wilayah jenengan ini mineral pasti berlebih, tanahnya dekat gunung ini mineralnya pasti istimewa. Cuman masalahnya apakah mineral ini bisa dimanfaatkan tanaman atau enggak? Fosfat tinggi kalau tidak pada pH tertentu, kemudian ada bakteri yang menguraikan fosfat tinggi mboten saged. Unsur mineral ini bahan baku, Pak. Kados wau beliaunya nyampaikan ki wong 10 oleh adem-adem godhokne Indomie mantep nih. Jadi fosfat itu sifatnya kayak Indomie dalam kardus itu. Selama tidak ada bakteri yang mengolah fosfat itu, ya nggak bisa kemudian dimanfaatkan oleh tanaman. Ya kayak beliau kalau mine disimpan nang jero kamar lah, kita ya tetap ora kebagian raro rasane gitu loh. Itu maksud saya. Sehingga apa di kami memang konsentrasinya adalah mencukupi kebutuhan nutrisi dengan cara memang asupan bakteri yang bermanfaat bagi tanaman itu dimaksimalkan. Itu Mas Febri mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ke Pak Giman. Iya, luar biasa sekali itu tadi diskusi kita ataupun juga bertukar pengalaman ya dari Pak De Imron dan juga Pak Kibin dan juga teman-teman. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ini ada sesi tanya jawab. Ini dari teman-teman petani kita di acara Jurus Nandur Petani Makmur. Ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin sudah diangen-angen mumpung Pak De Imron ada di sini gitu ya. Nanti bisa disampaikan. Iya, kita diskusi ya. Betul. Monggo, Pak Giman mungkin? Saya ingin tanya. Monggo. Ya, saya akan mau tanam cabai besar. Nah, itu cara aplikasinya pupuk Bolotani yang lebih efektif itu bagaimana, Pak De? Ya, saya minta solusinya yang sebagus-bagusnya. Anu nggih, lombok gede nggih bahasane, sanes tampar nggih. Sekarang mulai olah tanah. Ngeten. Pada dasarnya semua jenis tanaman itu prosesnya hampir sama, Pak. Satu ya selalu saya ceritakan ke Mas Febri kan, satu adalah media tanamnya, artinya lokasinya. Yang kedua bibitnya, yang ketiga perawatannya. Ini namun tiga itu. Nah, lahan yang bagus itu bagaimana? Lahan yang bagus itu harus memenuhi dua kriteria. Tidak cukup hanya subur, tetapi harus sehat. Subur niku standarnya kan nutrisi bagi tanamannya banyak. Sehat itu apa? Di situ ada endemik nggak terhadap beberapa jenis jamur dan sebagainya. Itu harus disterilkan. Makanya kalau teman-teman dulu berbicara menggunakan kapur hanya untuk meningkatkan pH, sebetulnya tidak hanya itu, dia juga mampu mencegah munculnya jamur juga. Gitu loh. Satu itu lahannya memang harus sehat. Jenengan biasa, tapi sekali lagi yang harus dipahami gini. Subur itu kadang-kadang juga berisiko. Kalau jenengan menggunakan pupuk kandang non fermentasi, apalagi di musim penghujan, kemudian nanti air hujan mempercepat proses pembusukan pupuk kandang jenengan, bisa jadi jamurnya luar biasa, tanduran jenengan nopo iki bar ponjo kae ketoke ya mak brelape tapi ra sampai 2 bulan roro alum. Ya, jadi tanah itu harus dipersiapkan secara baik. Satu sehat, kemudian yang kedua subur. Subur dan sehat itu insya Allah Bolotani bisa. Dikarenakan apa? Di sini sudah ada bakteri-bakteri yang apatogen ya, justru bakteri-bakteri yang atau jamur yang bermanfaat bagi tanaman, bermanfaat bagi tanah. Gini loh Pak. Ketika kita bicara mikroorganisme, ada 2 kriteria mikroorganisme yang utama. Satu mikroorganisme yang bertugas menyuburkan tanah. Satu ada mikroorganisme yang bertugas menekan bakteri patogen. Bakteri penyebab penyakit itu harus ditekan. Nah, rata-rata ini sekali lagi saya sampaikan. Jenengan semerpanu nih kok Pak. Lek cah cilik dolanan jumlangan nih guys. Antara pupuk dan daya tahan itu seperti jumlangan nih. Jadi kalau pupuk itu tinggi nutrisinya, biasanya daya tahannya komposisi daya tahannya kurang maksimal. Tetapi kalau ditinggikan daya tahannya, fungsi pupuknya kurang maksimal. Nah, di Bolotani ini kami mencoba memformulasikan dalam konsep yang paling efektif. Makanya saya selalu menyampaikan bertani itu seni.
ketika di musim penghujan seperti ini, penggunaan ZPT-nya jangan terlalu tinggi. Karena apa? Air hujan itu sudah membawa nutrisi untuk pertumbuhan yang luar biasa. Lain jenengan terlalu tinggi ZPT-nya, tandurannya dengan subur, neng uangnya mesti telat. Jadi kalau yang dilakukan beliau ini luar biasa karena tandurannya wis tahu, wah telu-telune dicampur brel gitu. Iya dingin nambah pupuse yo, nyuburne tanahe yo, nggih nguwohne yo yo. Ini yang saya bilang, makanya saya kalau diminta Gus dikasih Gus aturan pakai, saya bilang bertani itu seni. Tanah ini dengan tanah sana nggak bisa saya mengatakan sama takarannya. Mineral yang ada di lahan ini, contoh tadi ketika kita pakai pH meter, di sini pH-nya 7. Di beberapa wilayah pH 5 aja susah. Kita belum bicara unsur hara. Jadi jangan kemudian bicara, wah di sana pakai sekian, harus pakai sekian tutup untuk perempuan dan seninya. Jadi tanduranku ini kan berarti butuh gawe pupus, ya butuh nyuburne tanahe, ya butuh nguwohke, ya lu tak campur sisan. Apa karena masing-masing tidak ada kontraindikasi. Dan seandainya jenengan menggunakan pestisida atau pupuk kimia apapun, ini pun dicampur nggak ada masalah. Tidak mati bakterinya dengan pestisida, kecuali obat rumput, Pak. Obat rumput nggak bisa, karena kita konsepnya fertilizer, kita konsepnya adalah pupuk. Nah, satu hal memang ingin saya sampaikan. Dengan penggunaan Bolotani, insya Allah jenengan bedakan aja. Buah pasti beda rasanya karo sing liyane. Podo-podo legine ya beda legine. Udah sampean bedakan. Nanas nanti antara yang menggunakan Bolotani dan tidak, jenengan rasakan bedanya. Jadi ya nggak perlu bercerita bagaimana dibuktekne mawon. Ngoten lho, dibuktekne kok pun buktekne terus cerita ngoten lho. Ngoten nggih, Pak. Itu Mas Jeffrey. Wonten malih, Pak. Sampun. Ini ngeten Mas. Kalau badhe nanem Bapak Karsidi. Pak Karsidi. Nggih. Kalau badhe nanem tomat. Nah niki pupuke tani niki pripun sing badhe damel semprot napa damel mupuk ngoten. Niku. Rencanane nopo? Tomat nganu sirpu. Nggih. Tomat sirpu niku. Nggih. Niku pripun kadamel napa niku? Enggak. Nggih. Sabun Misalnya jenengan pakai yang merah atau pakai yang hitam perak. Hitam perak ya? Nggih. Bukan yang perak-perak tapi hitam perak. Hitam perak. Jarak berapa itu? 45. Nggih. Iku pripun sing pundi? Kedamel riyen. Sabun, ibu. Sabun. Dan jam langsung ada ya. Bayarane hostnya double aku nge-host dhewe. Ben. Gini, pada dasarnya sama dengan cabai juga. Lek mulai olah lahan, olah tanah, persiapan lahan, semua jenis tanaman itu hampir sama. Sing bedane kan bentuk wite karo godhonge karo wohe. Saya ibaratkan nyuwun saya warepe wedhus gibas, wedhus Jawa kan padha ya artinya. Ketika jek cempe ya ngono kae, ketika gede ya ngono kae kan gitu. Artinya sama juga tanaman. Ketika masih kecil yang dibutuhkan ya tetap sama. Ini sama ini. Nah, nanti ketika sudah dewasa, wis mulai kembang nika, meh kembang ora kok kembang, meh kembang nika kersane kambange purun bior, kembange ora rontok, engko lek muncul pentil, pakainya T Mas ya. Muncul pentil, ya pentile dadi, terus engko insyaallah seperti cerita beliau tadi juga aman saka anu nggih, aman dari serangan hama dan penyakit. Jenengan aplikasinya sudah yang ini, yang hijau sama yang merah. Nyun sewu ini cerita rada ora pas ning kula pas-pas nih. Nyapa niki kok tutupe putih. Jek cilik rong duwe dosa. Bocah cilik kan jek rong duwe dosa ya putih. Bersih. Nonton. Ini tak gawe abang, iku lek wis dewasa wong wedok kan mesti mens. Abang. Gampang tau kan.
Wis arepe woh berarti ngoten lho. Nyapa kok ijo? Ya lek iso kacilik teko gedhe tandurane njaluk ijo. Nah, jadi ini dipakai mulai dari kecil sampai dewasa. Sampai panen entek tetep gini. Jadi niki nggih gandeng niki nggih gandeng. Gitu loh. Jadi ya nyun sewu tak atik gathok tapi gen gampang ngono lho. Daripada kene ndaki-ndaki muni ZPT kadang-kadang ya bingung lek ra ngiko kacamata ra ketok tulisane ngono. Lek ngaten kan gampil ya gitu. Wis itu. Intinya itu. Nah, saran saya gini. Nanti ketika jenengan mengaplikasikan, dispray boleh, disemprot. Nah, semprot yang paling bagus ya sebetulnya saran saya sebetulnya pada sore hari. Tetapi jenengan pagi hari pun nggak masalah. Kenapa pada sore hari? Tanaman itu bertumbuh pada malam hari. Beda dengan ibaratnya kalau siang ini ngolah, tapi lek bengi modote tanduran itu bengi. Jenengan lek mirsani capar ngoten kok. Sore jek rong ketok sesuk mesti wis drowo. Jadi pada malam hari pertumbuhan efektif dia bertumbuh pada malam hari. Kenapa kita berikan sore? Kalau toh diberikan pagi juga ada manfaatnya apa? Fotosintesisnya sehingga pengolahannya lebih maksimal. Artinya mau pagi mau sore bagus semua. Tapi kalau pengen paling bagus pada sore hari. Neng lek sore udan terus isu ora udan ya tetep apik sing iso. Ngoten lho. Dadi kena ngomong ini saya bilang seni itu di situ. Neng ngomong sorene udan deres karo isu ora ya apik sing ora udan. Ngoten lho maksud saya seperti itu. Nggih. Untuk akan menanam karena sudah apa perlu dikocok dulu? Nah gini, kalau jenengan sudah ada pupuk dasarnya, jenengan kocor dulu lebih bagus. Atau kalau enggak nanti ngocore pas karo ngunci ponjo. Di ponjo niku langsung sampean kocor. Jret. Dikunci bahasane wong nggih. Dikunci pakai ini. Bisa seperti itu. Nah, cuman gini masalahnya. Napa nggih? Ini pengalaman saya. Pengalaman saya itu seringkali orang itu ketika aplikasi terhadap pupuk cair selalu berpikirnya hanya semprot. Kula niku Pak ngocor ya ora tau tak siapne dhewe kocoran. Yo tangkiku semprot tak semprot ning dhuwur, tak semprot ning poke, semprot ning dhuwur, semprot ning poke sama saja. Timbang sampean ribet kecuali kalau sampean nambah pupuk susulan nggih. Jenengan tambahin NPK apalah gitu taruhlah yang jenengan biasa larutkan itu ditambahin nih. Lebih bagus lagi kalau itu jenengan fermentasi. Kula critani jenengan. Saya yang di rumah itu Pak, saya nanam padi itu kan dengan tabela. Tabela tanam benih langsung nggih mboten ulur, mboten anu. Parine kula ulurne mboten uritan, mboten persemaian. Ketika itu kan masih musim kemarau. Sehingga lek dirabukne langsung kan nyun sewu setengah kental lek ngrabukne 1 hektar kan ra iso rata, Pak. Nah, saya kemudian apa? Ya memang aneh. Kula kocorne, Pak. Saya fermentasi jadi setengah kuintal itu saya campur dengan bioorganik dan ZPT ini saya cairkan jadi 200 liter. Ini kula kocor nih. Jadi ini kalau jenengan campurkan dengan pupuk kimia tertentu dan jenengan endemkan, wah endemke apa? Diinapkan, jenengan kocorkan istimewa. Tapi lek jenengan di sini saya lihat jenengan potensi kambing luar biasa. Ngapain repot-repot pakai pupuk gini? Jenengan lumpuk nih wae niku ada hidrim sok iniki wayah butuh yang sawah karinggowo nanti satu ini dicampur dengan air sampai setengki walah jenengan delok mengke ketoke kesuburan ya disuto. Ketoke kurang subur ya ditambah. Karena apa? Kepadatan unsur di kencing itu kan beda-beda. Antara jenengan pakan A karo dipakan B kandungannya akan berbeda Pak. N-nya nitrogennya, unsur yang lainnya juga berbeda. Jadi itu yang saya bilang, lek mbah saya dulu ngomong, kowe lek pengen kasil tani ajak ngomong tanduranmu. Bukan kok ngomong dhewe kaya wong kentir mboten deloken. Oh, kowe kok godhongmu ngene, berarti kowe njaluk tambah iki. Kowe kok godhongmu wis kaya ngene, berarti kakean iki. Ngoten lho, ora kok iya ndeleming mboten. Mbahe dhewe dhisik sanepane lah istimewa to, ora langsung. Nah, itu maksud saya. Jadi, enggak apa-apa nanti pas di ponjo itu jenengan siapkan campuran CPT dengan bioorganik, bar dipanjake terus dikocorne. Itu pertanyaan luar biasa selama ini kan kadang-kadang kecuali kalau kayak padi gitu kan saya selalu bilang saurunge ditandur kae bar didaot celupno.
dicelupkan ke ZPT sama Biorgat. Niku tanduran orang ngangge apa lek ngarani layu enggak. Langsung wong Jawa kan seminggu kadang jek nglilir wis ora ngangge nglilir-ngliliran. Saiki dincepne sesuk urip. Karena itu stres tanaman ketika dipindahkan itu. Pon, lintune napa? Go sakniki anu ya, Mas. Beliaunya biar cerita tandurane. Oh, bagaimana ini lek gur kok cerita kok kene tok kan ora percaya kok. Bukti langsung, Pak. Bukti langsung. Ayo Mas, dipandu Mas Febri. Kita lihat kebun dari Pak Kimin ya, kebun lemon. Kita mulai dari mana dulu ini Pak Kimin? Dari sebelah sana ya. Oke, bentar.